Sultan Süleyman Han Hazretleri. Setelah kabar sampai kepada Sultan Sulaiman sangat marah karena merasa telah diremehkan dan direndahkan wibawanya oleh Raja Louis kedua. Menanggapi hal tersebut, kemudian Sultan Sulaiman segera memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh pasukan terbaiknya dari segenap penjuru negeri. Dan dengan segala wibawa dan kehormatannya, beliau secara resmi sebagai seorang Khalifah Utsmaniyah mendeklarasikan perang kepada kerajaan Hungaria dan juga negara Eropa yang ada di balik itu. Artinya, Khalifah sudah memberikan perintah jihad kepada semua pasukan kaum muslimin. Khalifah juga sudah menyampaikan seruan jihad ini kepada seluruh rakyatnya, bahwa saat ini, Kekhilafahan Utsmaniyah akan melakukan peperangan besar untuk melawan ancaman kaum kafir Harbi Filan, yaitu Raja Hungaria beserta koalisinya. Dalam Islam, ketika seorang khalifah sudah menyeru kaum muslimin untuk berjihad, maka kaum muslimin akan berbondong-bondong menyambut seruan tersebut. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, karena kesempatan emas sudah terbuka lebar di depan mereka, untuk melibatkan diri dalam membela martabat agamanya ketika sudah diinjak-injak oleh musuh-musuh Islam. Dapat dipahami pula, bahwa pintu jihad di medan perang akan terbuka lebar, ketika ada perintah dari seorang khalifah. Dan inilah yang paling dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam, karena keberadaan seorang khalifah akan mampu mempersatukan kaum muslimin, serta mampu menggerakkan segala potensi kekuatan umat Islam. Dalam perang ini, Sultan Sulaiman juga memutuskan untuk memimpin sendiri pasukan Utsmaniyah. Kemudian, Sultan Sulaiman mulai mempersiapkan pasukan perang terbaiknya, untuk segera berangkat dari Istanbul menuju Hungaria. Akhirnya, Sultan Sulaiman Al-Qanuni bergerak menuju Hungaria dengan membawa 100.000 pasukan kaum muslimin, 350 meriam, serta mengerahkan 800 kapal perang. Kapal perang ini dikerahkan beliau karena untuk mencegah datangnya bala bantuan dari Eropa, serta mengamankan perairan Laut Mediterania. Untuk bisa mencapai medan pertempuran, barisan pasukan kaum muslimin akan menempuh jarak sekitar 1000 km. Tentu pemandangan ini sangatlah heroik, lantunan takbir mengiringi pasukan besar Utsmaniyah yang terus bergerak menuju daratan Eropa. Mereka semua sudah siap untuk mati syahid di medan pertempuran, dalam membela kehormatan kaum muslimin yang sudah diremehkan oleh kaum kufar. Dalam perjalanan menuju Hungaria, Sultan Sulaiman bersama pasukannya berhasil menundukkan wilayah-wilayah yang ia lewati. Salah satu di antaranya adalah benteng yang sangat kuat pada waktu itu, yaitu Benteng Belgrade, sekarang ibu kota Serbia. Tujuan utama dari ditaklukkan benteng ini adalah untuk mengamankan jalan pulang pasukan Utsmani ketika selesai berperang. Persiapan pasukan koalisi Kristen Eropa. Setelah mendapatkan kabar bahwa ada pergerakan besar pasukan Utsmani yang sedang menuju wilayahnya, Raja Louis kedua baru menyadari bahwa yang ia hadapi adalah seorang khalifah muda yang kuat dan akan segera menghancurkan singgasana kerajaannya. Dalam keadaan yang sangat genting itu, Raja Louis kedua bersama Paus Clement ke-7 pun segera membentuk dan mengumpulkan pasukan salib dari seluruh penjuru Eropa. Menariknya, mereka mengerahkan semua pasukan berbagai negara Kristen di Eropa itu, dengan menjanjikan penebusan dosa bagi yang mengikuti perang ini, yaitu berupa surat resmi gereja yang telah ditandatangani oleh Paus Clement ke-7 sendiri. Artinya, bagi siapa saja yang ikut dalam peperangan ini akan mendapatkan pengampunan, seperti yang dijanjikan oleh Paus. Maka, dalam waktu yang relatif singkat, sudah terbentuklah pasukan salib Eropa dengan koalisi terbesar di dunia saat itu.
Pasukan besar ini sudah siap menghadapi pasukan kaum muslimin yang sedang bergerak menuju wilayahnya. Pasukan salib ini terdiri dari gabungan kerajaan Hungaria, Kroasia, Serbia, Kekaisaran Romawi Suci, Tahta Suci Vatikan, Kerajaan Bohemia atau Republik Ceko, Kerajaan Polandia, Italia, Spanyol, Swiss, Luxembourg, serta Jerman. Sedangkan yang tidak ikut koalisi ini adalah Inggris dan Swedia, yang beraliran Kristen Protestan. Sementara Kekaisaran Perancis yang beraliran Katolik juga tidak terlibat, karena telah memiliki perjanjian damai dengan Kekhalifahan Utsmani. Sedangkan Portugal sendiri, sedang bermusuhan dengan Spanyol. Dengan surat penebusan dosa tersebut, Paus Clement ke-7 berhasil membentuk pasukan salib yang sangat besar, tidak kurang dari 200.000 pasukan salib yang merupakan pasukan gabungan dari negara-negara Kristen Eropa. 35.000 diantaranya merupakan pasukan kavaleri berkuda yang bersenjata lengkap dan juga memakai baju besi. Pasukan gabungan Eropa ini pun segera berangkat menuju lembah Mohacs, demi membantu Raja Louis II, dalam mempertahankan kerajaan Hungaria dari serangan pasukan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dan sampailah Sultan Sulaiman Al-Qanuni di sebuah lembah yang bernama Mohacs. Pasukan Utsmaniyah sudah tiba lebih dahulu. Lembah Mohacs sendiri terletak di selatan Hungaria dan timur Rumania. Karena pasukan musuh belum terlihat, mereka pun menunggu kedatangan pasukan koalisi Kristen Eropa. Pada dini harinya, tepat pada 21 Zulkadah 932 Hijriah atau tanggal 29 Agustus tahun 1526 Masehi, Sultan Sulaiman Al-Qanuni mengimami sholat fajar dan sholat subuh berjamaah. Sultan Sulaiman menyadari, jumlah pasukan Eropa jauh lebih banyak dibanding jumlah pasukannya. Setelah malamnya ia habiskan untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah, agar diberikan kemenangan dalam pertempuran besok. Setelah itu, Sultan Sulaiman mengumpulkan seluruh pasukannya, dan memandanginya dengan penuh kebanggaan. Seraya Sultan mengatakan, "Saya, saat ini seperti dalam posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan kalian semuanya." Ucapan Sultan Sulaiman tersebut membuat tentara Islam pecah dalam tangisan. Mereka saling memeluk antara satu dengan yang lainnya, seraya saling berjanji bertemu kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan tawakal memenuhi dada seluruh kaum muslimin. Tidak ada yang mereka inginkan, kecuali hidup mulia atau mati syahid membela agama Allah. Masalah lain yang harus dihadapinya adalah banyaknya pasukan berkuda Romawi dan Hungaria, di mana pasukan ini tertutup penuh oleh baju besi. Sehingga, tentu sangatlah sulit untuk bisa ditembus anak panah maupun peluru dari senapan pasukan Janisari. Namun, dengan kecerdasannya, Sultan Sulaiman mulai menyusun sebuah strategi untuk memecahkan kebuntuan tersebut. Ia kemudian membagi pasukannya menjadi 3 barisan sepanjang 10 km. Formasinya pasukan Utsmaniyah adalah, barisan pertama adalah pasukan elit Janisari. Mereka ditugaskan berada di garis depan seluruh pasukan kaum muslimin. Kemudian, di barisan kedua, ditempatkannya pasukan berkuda dengan senjata ringan, yang disertai dengan pasukan pejalan kaki. Pasukan pejalan kaki atau infanteri ini termasuk diantaranya pasukan relawan, yang bukan dari unsur militer tetapi mereka ingin ikut berperang bersama pasukan resmi kekhilafahan. Sementara di barisan ketiga, diisi oleh pasukan artileri atau meriam, sebagai pasukan utama Utsmaniyah yang dipimpin langsung oleh Sultan Sulaiman sebagai komandan utama pasukan kaum muslimin. Dengan strategi ini, setidaknya, langkah cerdas Sultan dalam upayanya melawan pasukan musuh yang jumlahnya lebih banyak. Sementara itu, di pihak pasukan koalisi Eropa yang dipimpin oleh Raja Louis II, Uskup Paltomori, dan Georgi Zapolya, mereka terlalu percaya diri.
karena jumlah pasukannya jauh lebih banyak dibanding pasukan pihak Utsmaniyah. Mereka juga meremehkan strategi pasukan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Tatkala kedua pasukan sudah saling berhadap-hadapan dan siap untuk menyerang, antara perwakilan kedua belah pihak saling bertemu. Di saat itulah, pihak Utsmaniyah menawarkan perdamaian, dengan memperingatkan untuk terakhir kalinya kepada pihak koalisi Eropa, supaya menyerah dan tidak melanjutkan peperangan ini. Namun, pihak koalisi Eropa tetap pada pendiriannya, yaitu akan tetap berperang melawan pasukan Sultan. Karena perdamaian sudah tidak bisa diupayakan, maka tidak ada pilihan lain bagi pasukan kaum muslimin selain menempuh langkah peperangan. Pihak koalisi Eropa yang sudah berambisi untuk menghabisi Sultan melakukan penyerangan terlebih dahulu. Pasukan kaum muslimin yang juga sudah bersiap sejak tadi juga menyambut datangnya pasukan koalisi Eropa tersebut. Pasukan Utsmaniyah yang melihat di depannya bahwa pasukan musuh sudah mulai bergerak untuk menyerang, akhirnya dengan semangat jihad yang berkobar juga menyambut datangnya pasukan musuh. Perang pun berkobar di hari itu di lembah Mohacs, dentuman meriam menggelegar, ribuan panah mulai meluncur dengan cepat dari busurnya, teriakan kesakitan terdengar dari pasukan kedua belah pihak. Tembakan senapan silih berganti merontokkan kedua pasukan yang saling bertempur. Gemuruh suara ringkikan kuda membuat keadaan medan pertempuran semakin mengerikan. Sesuai arahan dari strategi yang telah direncanakan, Sultan Sulaiman memerintahkan pasukan Janisari tetap bertempur di garis depan. Mereka diperintahkan untuk bertahan selama 1 jam. Strategi ini kemudian akan membuka jalan bagi pasukan yang kedua, yaitu pasukan berkuda serta pasukan infanteri atau pasukan pejalan kaki. Selama pertempuran berlangsung, pasukan Janisari berhasil menewaskan tidak kurang dari 20.000 pasukan koalisi Eropa. Tidak mengherankan, karena kalian tempur mereka memang di atas rata-rata dari pasukan biasa. Kemudian, sesuai arahan Sultan, setelah bertahan selama 1 jam di garis depan, pasukan Janisari mulai bergerak mundur ke sisi kanan dan kiri. Dengan mundurnya pasukan Janisari ini, bertujuan membuka jalan bagi pasukan garis kedua, yaitu pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki, untuk segera maju dan bertempur di medan pertempuran. Menariknya, strategi yang disiapkan Sultan pada barisan kedua ini adalah memancing pasukan salib sebanyak-banyaknya untuk mendekat ke arah jangkauan tembakan meriam Utsmaniyah. Inilah strategi brilian Sultan Sulaiman Al-Qanuni untuk menembus baju besi pasukan salib yang sulit ditembus dengan panah atau tembakan senapan. Dengan melakukan lari ke arah belakang, seolah-olah pasukan Utsmani telah kalah dalam pertempuran ini. Diharapkan, pasukan musuh akan mengejar, sehingga bisa masuk ke area jangkauan tembakan meriam pasukan Utsmaniyah. Dan benar saja, ketika pasukan salib melihat pasukan Utsmani mulai berlarian menjauh dan mundur dari medan pertempuran, pasukan salib pun segera mengejar pasukan Utsmaniyah. Bahkan, tak tanggung-tanggung, pasukan inti koalisi Eropa pun juga ikut mengejarnya. Mereka sudah yakin bahwa kemenangan sudah di depan mata, karena anggapan mereka pasukan Utsmani telah berhasil dipukul mundur. Merasa sudah unggul dan mengira kemenangan berada di pihak mereka, pasukan Eropa terus mengejar pasukan garis kedua sampai tidak menyadari bahwa formasi perang pasukan garis ketiga telah menunggu mereka. Sambil menunggu kesempatan yang tepat, pihak Utsmaniyah segera mempersiapkan diri untuk memberi komando kepada formasi ketiga, supaya segera mempersiapkan tembakan meriam-meriamnya. Di barisan ketiga, yaitu formasi pasukan utama sudah bersiap untuk segera menembakkan meriam-meriamnya setelah mendapatkan komando dari komandan depan. Dan akhirnya,
Tibalah waktu yang ditunggu-tunggu, sebanyak 100.000 pasukan Eropa telah terjebak oleh strategi jitu Sultan. Pasukan garis ketiga telah siap dengan moncong-moncong meriam besarnya, dan letusan pertama meriam itu menyadarkan pasukan koalisi Eropa akan situasinya yang sudah terjebak, tapi semua sudah terlambat. Pasukan Janisari dan pasukan berkuda yang sebelumnya dikejar pasukan Eropa, kemudian berbalik menghajar pasukan inti Kristen Eropa. Dentuman meriam selanjutnya menjadi awal kematian tragis pasukan-pasukan koalisi tersebut. Kuda-kuda perang yang tadinya gagah perkasa dengan lapisan baja pelindung yang sulit ditembus oleh pedang atau peluru-peluru senapan, menjadi tidak berarti di hadapan moncong-moncong meriam pasukan Utsmani yang tanpa henti menembak ke arah mereka. Sisa-sisa pasukan Eropa kocar-kacir tanpa arah. Mereka berusaha mundur, tetapi di belakang mereka hanya ada sungai Danube, sehingga banyak juga di antara mereka yang mati konyol, karena berdesak-desakan dan justru tenggelam di sungai Danube, termasuk Raja Hungaria Louis II serta para uskup. Sementara pasukan Eropa yang lain ingin menyerah, Sultan Sulaiman Al-Qanuni menolak penyerahan diri mereka. Sultan tidak mau ada tawanan. Maka, pasukan Utsmani menyerahkan kembali senjata kepada mereka untuk berperang kembali atau dibunuh. Perang ini berakhir dengan terbunuhnya Raja Hungaria, Louis II di Sungai Danube. Ini merupakan akhir dari masa kerajaan Hungaria dari dinasti Jagiellon. Kekalahan ini menggemparkan seluruh penjuru benua Eropa, dan merupakan awal dari perang-perang penaklukan kekhalifahan Utsmani di wilayah Eropa. Hanya kurang dari 2 jam, ada yang mengatakan hanya berlangsung selama 1,5 jam, dan seluruh pasukan koalisi Kristen Eropa dapat dihancurkan dengan menelan 50.000 korban di pihak Eropa. Pada akhirnya kemenangan menjadi milik kekhilafahan Utsmani. Dengan izin Allah, dan kekuatan tawakal, serta strategi perang yang brilian, pasukan kaum muslimin mampu meluluh lantahkan kepongahan pasukan salib barat. Sultan Sulaiman Al-Qanuni bersama pasukannya memasuki kota Budapest, ibu kota Hungaria, dengan lantunan takbir, sama ketika mereka memasuki kota Belgrade di Serbia. Kekalahan tersebut benar-benar membuat Eropa malu karena merupakan sebuah aib bagi mereka. Pasukan yang berjumlah 200.000 orang kalah oleh pasukan muslimin yang berjumlah 100.000 orang. Dan yang lebih memalukan lagi adalah, kekalahan mereka kurang dari 2 jam, ditambah lagi banyak prajurit yang mati konyol, bukan karena bertempur, tetapi justru karena melarikan diri. Yang parahnya lagi mereka mati karena tenggelam di sungai. Memakai baju besi dengan senjata lengkap, namun matinya justru malah tenggelam. Itulah alasan, kenapa mereka menutup-nutupi kekalahan mereka, agar tak banyak diketahui oleh generasi kaum muslimin, dengan cara membuat film-film yang menyudutkan Sultan Sulaiman, di mana mereka menggambarkan, Sultan Sulaiman Al-Qanuni adalah sosok sultan yang hanya sibuk dengan urusan wanita. Selengkapnya bisa Anda simak di video ini, link sudah kami cantumkan di deskripsi video.